Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat sekalian, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan pada kita agar bisa mengoptimalkan rangkaian ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya di tahun 1443 Hijriah ini. Dan sebagaimana biasa, kita akan masuki kultum asyik keutamaan Ramadan. Sebelum kita nanti mendapatkan pendalaman dari Kiai Haji Aun Rafiq Saleh Tamhid LCMA, saya akan bacakan dulu tilawah surah Al-Baqarah ayat 187. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. Sadaqallahul azim. Barakallahu fikum. Sahabat sekalian, insyaallah kita akan mendalami ayat-ayat tentang Shaum Ramadan ini bersama Kiai Haji Aun Rafiq Saleh Tamhid. Kita kemarin sudah mendapat gambaran dari beliau bahwa ringan kita melaksanakan ibadah puasa manakala disertai dengan iman. Nah, kita akan lanjutkan bersama Kiai Haji Aun Rafiq Saleh Tamhid. Gimana Ustaz kelanjutan dari yang kajian kemarin ini Ustaz? Baik Ustaz. Ya, kita masih di ayat 183 ya. Iya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Iya. Yang kedua, Allah membuat pengkondisian untuk membantu jiwa kita makin terasa ringan. Iya. Tidak merasakan puasa sebagai beban, tidak merasakan berbagai syariat Allah ini sebagai sebuah beban dalam diri kita ini. Kemudian Allah melakukan pendekatan sejarah, pendekatan historis terkait dengan puasa ini. Makanya kemudian disebutkan di dalam ayat itu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Iya. Sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Ini artinya syariat puasa ini bukan syariat yang baru dalam sejarah agama-agama gitu. Ini sudah pernah dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Nah, kata para ahli psikologi itu Ustaz, yaitu satu kewajiban itu kalau dilakukan oleh orang banyak itu akan membuat jiwa ini merasa ringan. Jadi dalam hal ini bukan saja di zaman kita sekarang ini, tapi justru di zaman-zaman sebelum Nabi kita Muhammad SAW ini juga sudah diwajibkan gitu. Sehingga jiwa ini merasa beban ini rame-rame dipikul oleh banyak orang. Lalu kenapa saya merasa berat gitu? Nah, ini makanya kalau ada orang yang merasa berat dengan puasa ini sebetulnya perlu juga membaca sejarah. Iya. Nah, bagaimana sih sejarah puasa ini dulu diwajibkan? Nah, ini ada sejarahnya Ustadz.
di buku-buku tafsir itu dijelaskan, dan ini dulu diterapkan oleh Allah juga pada pelaksanaan puasa di masa-masa awal Rasulullah SAW dan para sahabatnya melakukan ibadah puasa ini. Nah, bagaimana puasa umat terdahulu itu? Dulu itu sama puasanya dari subuh sampai dengan maghrib. Hanya bedanya kalau sudah maghrib kemudian buka puasa. Nah, kalau sudah buka puasa itu kalau bisa tidak boleh tidur. Nah, kenapa tidak boleh tidur? Karena kalau sudah buka puasa kemudian tidur atau ngantuk, nah ini nggak boleh, ngantuk saya nggak boleh itu. Ya, berat ini. Kalau sudah ngantuk atau tidur itu sudah nggak boleh lagi makan, minum, apalagi melakukan hubungan suami istri. Nah, ini berat, Ustaz. Ini sesuatu yang berat, makanya Allah minta kepada kita, coba bandingkan puasa kamu nih yang sekarang ini dengan puasa-puasanya orang terdahulu. Maka disebut itu kama kutiba alal ladina min qablikum. Kalau dibandingkan lebih ringan kita sekarang. Lebih ringan, maka Allah melakukan pendekatan sejarah ini. Iya. Nah, jangankan kita, waktu itu di awal-awal masih berlaku hukum ini, sebagian sahabat betul-betul nggak kuat, Ustaz. Yang nggak kuat itu bukan hanya sahabat-sahabat biasa, termasuk salah satunya adalah Umar bin Khattab. Iya. Malam itu beliau kecapean setelah buka puasa, kemudian tertidur. Lalu manggil istrinya, minta makan, minta minum gitu. Kata istri beliau, nah tadi sudah tidur katanya. Tadi sudah tidur, kok mau minta makan minum katanya. Nggak apa-apa, ambil aja katanya. Nanti kita bayar kalau harus ada kafarat katanya. Dan setelah itu kemudian juga dilanjut dengan hubungan suami istri gitu. Iya. Akhirnya setelah melakukan itu ya merasa bersalah karena memang melanggar aturan gitu. Hanya datang kepada Rasulullah SAW, dan ternyata pada saat yang sama ada juga sahabat-sahabat yang lain yang datang juga mengalami kasus yang sama gitu. Iya. Jadi ternyata yang berat kalau puasa itu diterapkan dengan cara yang seperti itu. Nah, karena mereka bertanya kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah tidak bisa menjawab, akhirnya Allah menurunkan ayat yang di 187-nya. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Nah, karena itu ya dihalalkan bagi kamu melakukan atau bercampur suami istri di malam bulan Ramadan. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka itu adalah pakaian bagi kamu, kamu juga menjadi pakaian bagi mereka. Nah, menarik lanjutan ayat ini. Lanjutan ayat ini Allah mengatakan alimallah annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah tahu bahwa kalian tidak bisa menahan diri gitu. Jadi Allah tahu kapasitas jiwa kita ini kalau diterapkan dengan model puasa zaman umat-umat terdahulu enggak mampu. Berat. Ya jangankan kita, sahabat yang imannya tangguh seperti itu enggak mampu. Dan karena peristiwa ini kita bersyukur juga pada Umar bin Khattab gitu. Beliaulah yang meringankan kita semua. Gara-gara peristiwa itu turun dispensasi, akhirnya dibolehkan. Nah ini makna dari kalimat kutiba kama kutiba alal ladzina min qablikum. Nah ini tentunya diharapkan ini bisa membantu jiwa kita untuk bisa menikmati Ramadan ini dengan senang hati, dengan lezat gitu. Jangan ada rasa terpaksa, apalagi ada yang menjadikan ibadah Ramadan ini sebagai alasan untuk tidak kerja, untuk mengurangi mobilitas, memperbanyak tidur. Masya Allah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bandingkan lagi dengan sejarah yang bukan umat terdahulu, dengan sejarahnya Rasulullah dan para sahabat menjalani Ramadan ini, mereka perang, Ustaz. Mereka melakukan perang Badar itu kan di bulan Ramadan, tapi mereka nikmat bisa dan nggak mengeluh itu. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, masih di ayat yang sama ada pendekatan lain yang dilakukan oleh Allah agar untuk menyemangati jiwa kita yang dalam berpuasa, itu disebutkan la'allakum tattaqun. Nah, ini kan pendekatan capaian target. Ya. Orang itu kalau melakukan pelatihan 1 bulan gitu misalnya. Diadakan pelatihan sebulan, tapi setelah sebulan nanti akan dikasih jabatan jadi komisaris lah, atau jadi dubes, atau jadi
pasti menarik ini, semangat mereka. Tertantang. Karena apa? Karena ada hasil yang ingin dicapai. Iya. Nah, dalam hal ini puasa ini, Allah menjanjikan posisi yang sangat tinggi di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Karena Allah ya yang dijanjikan tentu posisi kedekatan yang sangat luar biasa. Maka kemudian ini disebutkan la'allakum tattaqun. Ini sebagai motivasi bagi kita yang orang-orang beriman agar ini juga dijadikan motivasi untuk pencapaian target. Ya tentu targetnya bukan target duniawi, tapi target ukhrawi, posisi yang dekat di sisi Allah. Nah, dengan beberapa pendekatan atau dalam ayat ini 3 pendekatan ya kalau kita lihat. Nah, ini diharapkan kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan ini dengan senang, dengan giat, semangat dan tidak menjadikan puasa Ramadan atau bulan Ramadan ini sebagai alasan untuk malas, untuk banyak tidur, untuk mengurangi aktivitas gitu. Saya kira itu motivasi-motivasi yang disampaikan oleh Allah. Iya, luar biasa nih apa tambahan-tambahan yang disampaikan oleh Ustadz Aun Nur Rafiq Saleh Tamhid ya. Kalau kemarin kita baru dapat 1 yaitu perlu pengkondisian iman ya. Ternyata hari ini kita perlu melihat ke sejarah ya di masa sebelum Islam ya, di masa-masa sebelum diutusnya Rasulullah, pada nabi-nabi yang terdahulu, dan juga di masa kita mungkin bisa melihat juga bagaimana puasanya sahabat-sahabat Rasul bersama Rasulullah SAW. Ya, jadi ada itu ya, mengkondisikan keimanan, melihat historis sejarah masa lalu, dan yang ketiga tadi adalah capaian, ada target yang ingin kita capai dengan puasa itu. Oleh karena itu sahabat sekalian, ini menjadi sebuah insya Allah Ramadan yang asyik bagi kita. Karena 3 pendekatan itu sekaligus sudah kita miliki. Tinggal bagaimana kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari di Ramadan 1443 Hijriah ini. Mudah-mudahan Ramadan kali ini insya Allah akan meningkatkan derajat takwa kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikianlah dari kami, saya Ahmad Syekhu dan Kiai Haji Aun Nur Rafiq Saleh Tamhid. Mudah-mudahan insya Allah ini akan bisa membawa manfaat bagi kita semuanya. Amin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. As'alut taufiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.